Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Ma'arif dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas administrasi dan supervisi. Langsung saja ke materi pembahasannya. Yang pertama, pengertian administrasi. Pengertian administrasi dalam arti sempit mengutip dari buku Administrasi Perkantoran untuk Manajer dan Staf 2009 karya Hendy Haryadi. Administrasi merupakan kegiatan penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis untuk menyediakan keterangan dan memudahkan untuk mendapat informasi itu kembali. Dan dalam pengertian luasnya, administrasi pendidikan itu adalah proses pengelolaan sistem pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan pendidikan agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Administrasi pendidikan melibatkan berbagai aspek pengelolaan pendidikan seperti manajemen keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana, serta pengembangan kurikulum dan penilaian hasil belajar. Selanjutnya, tujuan administrasi. Tujuan administrasi dan sarana prasarana pendidikan. Yang pertama, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Administrasi dan sarana prasarana pendidikan bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, baik itu ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, maupun fasilitas olahraga dan lain-lain, agar proses pendidikan belajar mengajar dapat dilakukan secara optimal. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pengelolaan sarana dan prasarana. Administrasi dan sarana prasarana pendidikan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sarana dan prasarana dengan merencanakan, mengelola, dan memanfaatkan sarana prasarana dengan baik agar dapat digunakan secara efektif. Yang ketiga, memperbaiki kualitas sarana dan prasarana. Administrasi dan sarana prasarana pendidikan bertujuan untuk memperbaiki kualitas sarana dan prasarana dengan merawat, memperbaiki, dan memperbaharui sarana dan prasarana secara teratur agar tetap layak digunakan dan tidak mengganggu proses belajar mengajar. Yang keempat, menjaga keamanan dan kesehatan lingkungan. Administrasi dan sarana prasarana pendidikan bertujuan untuk menjaga keamanan dan kesehatan lingkungan dengan mengatur dan memantau kondisi lingkungan belajar mengajar serta menyediakan fasilitas keamanan dan kesehatan seperti pemadam kebakaran, tangga darurat, dan lain-lain. Yang kelima, memfasilitasi inovasi pendidikan. Untuk memfasilitasi inovasi pendidikan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar, seperti koneksi internet yang tepat dan komputer yang memadai. Sarana dan prasarana administrasi pendidikan. Sarana dan prasarana administrasi pendidikan adalah fasilitas dan sistem yang digunakan untuk mendukung proses administrasi pendidikan di suatu institusi pendidikan. Sarana dan prasarana administrasi pendidikan. Yang pertama, ruang kantor dan peralatan kantor seperti meja, kursi, lemari arsip, dan printer sangat penting dalam menjalankan tugas administrasi pendidikan. 2. Komputer dan perangkat lunak seperti sistem informasi manajemen sekolah (SIMS) dan sistem manajemen siswa (SMS) dapat membantu mengelola data siswa, guru, dan staf lainnya. Yang ketiga, jaringan dan infrastruktur IT seperti koneksi internet, server, dan sistem keamanan dapat membantu menghubungkan sistem administrasi pendidikan yang berbeda dengan memfasilitasi komunikasi yang lancar. Yang keempat, peralatan multimedia. Proyektor, layar, dan perangkat presentasi lainnya dapat membantu guru dan staf lainnya mempresentasikan informasi dan menyampaikan materi pembelajaran dengan lebih efektif. Ruang lingkup administrasi dan sarana prasarana pendidikan. Yang pertama, perencanaan. Administrasi melibatkan perencanaan yang efektif dan efisien dari sumber daya organisasi seperti tenaga kerja, keuangan, dan fasilitas. Pengorganisasian. Administrasi juga melibatkan pengorganisasian dan pengaturan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga, pelaksanaan. Administrasi melibatkan pelaksanaan tindakan dan kegiatan yang telah direncanakan.
dan di organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, penguasaan. Administrasi melibatkan penguasaan dan pemantauan terhadap aktivitas organisasi untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi dapat dilakukan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, evaluasi. Administrasi melibatkan evaluasi terhadap aktivitas organisasi untuk mengevaluasi apakah tujuan yang tercapai dan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari sumber daya yang digunakan. Selanjutnya, kebijakan. Administrasi juga melibatkan perbuatan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Itulah penampilan PowerPoint untuk memenuhi tugas administrasi dan supervisi. Jika terdapat kesalahan maupun kesilapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.